Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial atau disingkat IPS. Mata kelasnya kelas 8, Sekolah Menengah Pertama, halaman 17 sampai dengan halaman 23, Kurikulum Merdeka Belajar. Untuk halaman 17 sampai 23 ini termasuk ke dalam tema 1, yaitu kondisi geografis dan pelestarian sumber daya alam. Pembahasannya pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Perhatikan pada halaman 17 lembar aktivitas 4, yaitu aktivitas kelompok. Apa saja unsur budaya dalam masyarakat? Buatlah kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 peserta didik. Carilah perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Identifikasilah masing-masing budaya menurut 7 unsur kebudayaan. Jawablah sesuai dengan tabel berikut. Ini sebagai contoh adalah nama daerahnya Sumatera Barat. Jadi kita akan bahas unsur-unsur kebudayaan yang ada di Sumatera Barat. Yang pertama, unsur budayanya adalah bahasa. Jadi untuk penjelasannya, bahasa Minangkabau atau Baso Minang adalah suatu Austronesia yang digunakan oleh suku Minangkabau. Bahasa Minangkabau juga sering dianggap sebagai bahasa Melayu dengan dialek yang berbeda. Jadi ini adalah unsur budaya bahasa dari Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, unsur budaya dari sistem pengetahuan di Sumatera Barat. Jadi pada usia 7 tahun, anak laki-laki Minangkabau meninggalkan rumah mereka dan tinggal di surau, tempat mereka belajar mengenai adat Minangkabau dan ilmu agama. Ketika mereka sudah menginjak masa remaja, maka mereka akan meninggalkan kampung dan menimba ilmu atau pengalaman di luar kampung. Selanjutnya, unsur budaya yang ketiga adalah sistem organisasi masyarakat Sumatera Barat. Itu ada pariuk, ada kampuang, dan suku adalah kelompok kekerabatan masyarakat Minangkabau. Suku dipimpin oleh penghulu suku, dan kampuang dipimpin oleh penghulu andiko atau juga disebut datua kampuang. Selanjutnya, unsur budaya sistem peralatan hidup dan teknologi masyarakat Sumatera Barat. Di masyarakat Sumatera Barat, rumahnya adalah rumah gadang. Jadi rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau, berbentuk memanjang dan mempunyai atap yang mirip dengan tanduk kerbau. Rumah gadang dirancang sedemikian rupa agar tahan gempa. Hal ini karena wilayah Sumatera Barat seringkali mengalami gempa bumi. Tiang-tiang rumah gadang bukan ditanamkan ke tanah, melainkan bertumpu di atas batu datar yang kuat dan lebar. Maka ketika terjadi gempa, rumah gadang akan bergerak di atas batu tempat tiang itu berdiri. Tiang-tiang rumah juga tidak disambungkan dengan paku, tetapi dengan pasak yang terbuat dari kayu, sehingga mampu menciptakan konstruksi yang tahan gempa. Jadi ini adalah sistem peralatan hidup dan teknologi untuk masyarakat Sumatera Barat. Unsur budaya yang selanjutnya adalah sistem pencaharian hidup dan ekonomi. Untuk masyarakat Sumatera Barat ini, mayoritas masyarakat Minangkabau atau Sumatera Barat hidup melalui bercocok tanam. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah laut atau danau, hidup melalui hasil tangkapan ikan. Ada juga masyarakat Minangkabau yang hidup melalui kerajinan tangan. Nah, ini adalah sistem pencarian hidup dan ekonomi masyarakat Minangkabau.
Selanjutnya sistem religi. Untuk sistem religi pada masyarakat Sumatera Barat, hampir seluruh dari masyarakat Minangkabau memiliki agama Islam. Jadi adalah agama yang dipeluk oleh masyarakat Minangkabau. Selanjutnya unsur budaya kesenian untuk masyarakat Sumatera Barat. Keseniannya adalah ada yang namanya randai, talempong, saluang jodendang, tari piring, tari payung, tari indang, dan pencak silat. Terus perayaan dan upacara di Minangkabau itu ada turun mandi, itu pemberkatan bayi, ada sunat rasul, upacara sunatan, ada baralek, yaitu upacara pernikahan, ada batagak panghulu, itu pelantikan penghulu atau pemimpin suku atau desa. Ada juga turun ke sawah, berarti gotong royong. Dan yang terakhir adalah hari rayo. Hari rayo itu adalah dua, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Selanjutnya pada lembar aktivitas 5, aktivitas individu. Apa saja kekayaan alam di wilayahku? Yang pertama, lakukan pengamatan melalui internet atau tanya jawab dengan teman atau keluargamu. Identifikasilah berbagai sumber daya alam yang terdapat di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Jadi ini untuk tabel pengamatannya nanti disesuaikan dengan wilayah tempat tinggalnya. Ini sebagai contoh. Untuk hutan itu adalah kayu, bentuknya kayu. Terus pemanfaatan untuk bahan bangunan. Terus hasil hutan juga bisa juga rotan. Rotan juga digunakan untuk bahan baku mebel dan kerajinan tangan. Nah, untuk yang tempat tinggalnya di laut, berarti bentuknya ikan. Pemanfaatannya adalah sebagai bahan makanan. Untuk di laut juga bisa juga menghasilkan garam. Itu adalah untuk bahan masakan. Atau bisa juga di laut juga bisa menghasilkan yang namanya rumput laut. Itu bisa juga untuk sebagai bahan makanan juga. Selanjutnya tambang. Bentuknya misalnya pasir, berarti tambang pasir. Pemanfaatannya untuk bahan bangunan. Atau tambang bisa juga batu, itu sebagai bahan bangunan juga. Jadi untuk jawaban pada lembar aktivitas 5 ini nanti disesuaikan dengan wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Selanjutnya pada halaman 23, lembar aktivitas 6, aktivitas individu. Kerjakanlah tabel aktivitas individu di bawah ini. Carilah sumber-sumber yang relevan untuk mengerjakannya. Isilah tabel yang rumpang dengan baik dan benar. Prospeksi. Nah, prospeksi. Prospeksi itu adalah kegiatan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan galian atau mineral yang berharga. Kemudian, kalau kegiatan yang mengetahui ukuran, bentuk, posisi, kadar rata-rata, dan besarnya cadangan dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan itu dinamakan dengan eksplorasi. Selanjutnya tahapan eksploitasi. Jadi yang maksud dengan eksploitasi itu adalah kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengambilan dan pengangkutan endapan bahan galian atau mineral berharga sampai ke tempat penimbunan dan pengolahannya. Kemudian ada yang terakhir, tahapan pengolahan. Pengolahan itu adalah aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan yang tidak berharga. Demikianlah video pembahasan untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial halaman 17 sampai dengan 23. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.